Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Sindung di sini di channel Mr. M. Untuk video kali ini, saya akan menyambung sebuah cerita yang berjudul Wahana Maut. Bagi yang belum menyimak part 1, silahkan kunjungi channel Mr. N. Dan tanpa banyak kata-kata lagi, kita masuk ke dalam cerita. Wahana Maut Part 2. Misteri hilangnya Arin. Tadi saya sama teman saya masuk ke rumah hantu ini, Pak. Pas kami di dalam, tiba-tiba dia hilang begitu saja. Jelas Dion. Petugas itu lalu berbicara melalui HT. Monitor. Tolong jangan dulu ada yang masuk ke rumah hantu. Kita mau cari orang hilang. Hah? Hilang? Iya Pak, siap. Kata seseorang melalui HT. Kami pun masuk kembali ke rumah hantu itu. Tapi anehnya, kami tidak menemukan Arin di sana. Malam itu juga, kami langsung lapor polisi. Rumah hantu itu pun dibongkar, tapi tetap saja si Arin tidak ditemukan. Kemana dia? Kedua orang tua Arin benar-benar marah pada pihak pengelola wahana dan akan membawa kasus ini ke pengadilan. Semua cara sudah dilakukan untuk menemukan Arin. Kami bahkan sudah minta tolong ke orang pintar, takutnya Arin diculik sama jin. Sayangnya, dukun itu juga tidak mampu menemukan Arin. Ini benar-benar tidak masuk akal. 1 minggu setelah Arin hilang, wahana itu benar-benar ditutup. Kabar hilangnya Arin menyebar luas, bahkan diberitakan oleh media nasional. Aku masih penasaran, ada apa dengan wahana itu? Apakah memang wahana itu angker? Mungkinkah hilangnya Arin dan kaitannya dengan wanita misterius yang duduk di atas ombak banyu? Kurai telepon genggamku, lalu menghubungi Randy. Ren. Ya, suara Randy terdengar lemas sekali. Kamu lagi di mana? Tanyaku. Lagi di rumah nih. Aku masih penasaran sama wahana itu. Antar aku ke sana yuk. Ajakku. Oh, mau ngapain? Tanya Randy lagi. Nyari Arin. Kita kan udah cari berhari-hari di sana, tetap gak ada. Jelas Randy. Aku punya firasat kalau Arin masih ada di wahana itu, kataku. Randy terdiam sejenak. Sekarang banget? Tanyanya. Iya Ren. Oke. Iya udah. Aku jemput sekarang ya. Malam itu sekitar jam 9. Kami pun pergi ke wahana, tempat Arin hilang. Tampak dari luar, wahana itu masih disegel garis polisi.
Gerbangnya ternyata dikunci. Kami tidak bisa masuk ke dalam wahana itu. Sarah, Randy memanggilku. Dia memang sedang mencari celah untuk bisa masuk ke dalam wahana. Aku sebenarnya heran, kenapa tidak ada penjaga sama sekali di wahana ini. Seperti dibiarkan terbengkalai begitu saja. Kami menyusuri setiap wahana yang ada di sana. Tapi tidak kutemukan hal aneh. Dan beberapa saat kemudian, kami mendengar sayup-sayup ada yang minta tolong. Aku sangat kenal, itu suaranya si Arin. Kamu denger itu? Tanyaku ke Randy. Iya, itu suara Arin dari arah sana. Randy menunjuk Komedi Putar. Kami buru-buru menghampiri Komedi Putar itu. Namun, tak ada siapa-siapa di sana. Kalian cari siapa? Entah dari mana datangnya. Tiba-tiba ada seorang lelaki paruh baya berdiri di belakang kami. Kami lagi cari teman kami yang hilang di wahana ini, Pak. Jawab Randy. Bapak, siapa? Kok bisa ada di sini? Tanyaku. Saya memang tinggal di sini. Jawab lelaki itu. Aku semakin bingung. Maksudnya apa? Ini kan wahana yang sudah ditutup. Kenapa dia bisa tinggal di sini? Pulanglah, teman kalian tidak akan bisa kembali, ujar lelaki itu. Apa yang terjadi dengan teman kami, Pak? Tanya Randy. Lelaki itu malah menunduk. Dia mengembuskan nafas berat. Ada hal yang dilanggarnya, kata lelaki misterius itu. Apa? Tanyaku. Sebelum lelaki itu menjawab, kami mendengar kembali teriakan Arin. Kini suaranya terdengar sangat jelas. Kami pun segera menoleh ke belakang. Arin. Suara itu menggema, tapi tanpa wujud. Dan saat kami membalikkan badan, lelaki misterius itu hilang begitu saja. Kemana dia? Kayaknya kita pulang aja deh, saran Randy. Aku masih penasaran, Ren. Ada yang gak beres sama wahana ini. Saat kami sedang mengobrol, kulihat seorang wanita berdiri di dekat gerbang. Aku ingat wajah wanita itu. Dia wanita misterius yang pernah duduk di samping Arin saat naik wahana ombak banyu. Wanita itu masih berdiri di depan gerbang. Dia menatap kami dengan ekspresi datar. Perlahan dan dengan hati-hati,
aku menghampiri wanita itu, sementara Randy mengikutiku dari belakang. Itu siapa?" tanya Randy berbisik-bisik. "Itu wanita yang pernah kulihat pas kita naik ombak banyu," jawabku dengan pelan. Kami semakin mendekat ke arah wanita itu. Dia tidak bergerak sama sekali. Dia masih berdiri di sana. "Kamu siapa?" tanyaku, namun dia tetap diam. "Mendingan kita pulang aja yuk," pucuk Randy. Mungkin dia mulai curiga kalau yang berdiri di hadapan kami itu bukanlah manusia. 10 tahun lalu, 20 orang mati di sini," teriak wanita itu secara tiba-tiba. Teriakan itu sangat keras. Aku belum pernah mendengar teriakan sekencang itu. Kedua telingaku sakit. Sambil terpejam, kututup telingaku dengan tangan. Aku dan Randy merengis kesakitan. Randy pun buru-buru menarik lenganku. Dia membawaku keluar dari kawasan wahana itu. Dari kejadian semalam, aku mendapat sebuah petunjuk. Lelaki misterius itu bilang kalau si Arin telah melakukan kesalahan di dalam wahana rumah hantu. Tapi, apa kesalahan itu? Satu-satunya orang yang bisa menjawab pertanyaan ini adalah Dion. Iya, dia yang masuk ke rumah hantu itu bersama Arin. Aku dan Randy pun berangkat ke rumah Dion. Saat kami temui, ternyata dia sedang tidak ada di rumah. Dari kemarin, Dion memang sulit sekali dihubungi. Nomor teleponnya tidak aktif. Kata orang tuanya si Dion, lagi ada urusan di kampung. Kalau boleh kami tahu, kampungnya di mana ya, Bu? Tanyaku. Dia pun menyebutkan nama kampung itu. Aku tahu itu di mana, ujar Randy. Ya sudah, kita susul aja dia, kataku. Memang ada urusan apa ya sama Dion? Kok kayaknya mendesak sekali? Tanya ibu Dion. Aku dan Randy terdiam sejenak dan salah tingkah. Ada tugas kuliah yang harus kami selesaikan bersama, Bu, kata Randy berbohong. Oh, kalau begitu ya sudah, susul aja ke sana. Kalau sudah sampai di kampung Dion, tanya saja di mana rumah Ambu Minah. Itu rumahnya nenek Dion. Dia menginap di rumah neneknya. Jelas ibunya Dion. Perjalanan dari rumah Dion ke kampung itu memakan waktu 4 jam. Aku dan Randy naik kereta dan setibanya di stasiun, kami melanjutkan perjalanan dengan menggunakan angkot. Sekitar jam 5 sore, kami akhirnya tiba di kampung itu. Di sepanjang jalan, kuperhatikan Randy sering sekali
memijat bagian lehernya sendiri. "Kamu sakit?" tanyaku. Enggak kok. Aku kayaknya salah posisi tidur nih. Jadinya leherku pegel banget." "Oh begitu. Nanti di rumah neneknya Dion aku pijitin ya," kataku. Terima kasih." Randy tersenyum. Setelah kami bertanya sana-sini soal lokasi rumahnya Ambu Minah, ternyata rumah nenek Dion itu terpisah dari perkampungan. Kami harus melintasi pematang sawah terlebih dahulu untuk sampai ke sana. Seperti rumah adat Jawa pada umumnya, rumah Ambu Minah dindingnya terbuat dari papan. Ada 4 tiang penyangga di bagian depan. Juga ada 2 buah kursi kayu dan sebuah guci air di beranda rumahnya. "Permisi." Aku mengetuk pintu rumah itu. Perlahan pintu pun terbuka. Seorang nenek muncul dari dalam rumah. Rambutnya sudah penuh uban. Semuanya putih. Dia mengenakan kaos partai dan celana hitam. "Cari siapa ya?" tanya nenek itu. Suaranya lemah dan agak serak. "Kami temannya Dion, Nek. Dionnya ada," tanyaku. "Oh alah, ayo masuk. Dion lagi tidur di kamar. Dari semalam dia sakit." "Sakit apa, Nek?" tanya Randy. "Badannya bentol-bentol," kata Ambu Minah. Saat ku tengok Dion di kamarnya, dia sedang tertidur pulas. Wajahnya bengkak, tubuhnya penuh bentol. Aku semakin curiga kalau Dion juga melakukan kesalahan di rumah hantu itu. Penyakitnya aneh sekali dan tidak wajar. Pemirsa budiman, untuk cerita horor Wahana Angker Part 2 kali ini bersambung di sini. Nantikan kelanjutan ceritanya hanya di channel Mr. N. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.